Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Afiatun dari kelas 12D Keperawatan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit kolera. Kolera merupakan penyakit akibat infeksi usus kecil yang disebabkan oleh bakteri Vibrio cholerae. Penyakit ini biasanya menginfeksi lewat makanan atau minuman yang telah terkontaminasi. Komplikasinya itu kehilangan cairan dalam jumlah besar bisa berakibat fatal. Dan ada beberapa komplikasi yang juga bisa terjadi. Yang pertama itu hipokalemia. Adalah kondisi di mana mengalami kekurangan kalium, akibatnya bisa terjadi gangguan fungsi jantung dan syaraf. Yang kedua, hipoglikemia. Penderita cenderung tak ingin makan, akibatnya kadar gula darah menurun bahkan bisa saja terlalu rendah. Yang ketiga, gagal ginjal. Fungsi ginjal yang membuatnya mengeluarkan cairan dan elektrolit dalam jumlah besar. Gejala kolera tidak langsung dirasakan tetapi dimulai dalam jangka waktu 1-3 hari. Setelah terinfeksi bakteri, gejalanya bervariasi, mulai dari diare ringan sampai diare berat, yang bisa berakibat fatal. Dalam beberapa kasus, orang yang terinfeksi justru tidak menunjukkan gejala apapun. Biasanya penyakit dimulai dengan diare encer seperti air yang terjadi secara tiba-tiba, tanpa rasa sakit dan muntah-muntah. Pada kasus yang berat, diare menyebabkan kehilangan cairan sampai 1 liter dalam 1 jam. Gejala kolera biasanya menghilang dalam 3-6 hari. Kebanyakan penderita akan terbebas dari bakteri ini dalam waktu 2 minggu. Pengobatannya itu penanganan pertama jika menderita kolera adalah memperbanyak asupan cairan untuk mencegah dehidrasi akibat kolera. Sangat penting untuk segera mengganti kehilangan cairan, garam, dan mineral dari tubuh. Bagi penderita yang mengalami dehidrasi berat, cairan akan diberikan melalui infus. Bila dehidrasi sudah diatasi, tujuan pengobatan selanjutnya adalah untuk menggantikan jumlah cairan yang hilang karena diare dan muntah. Pengobatan awal dengan tetrasiklin atau antibiotik lainnya bisa membunuh bakteri dan biasanya akan menghentikan diare dalam 48 jam. Pencegahannya itu untuk mencegah kolera, penting untuk melakukan penjernihan cadangan air dan pembuangan tinja yang memenuhi standar. Selain itu, minumlah air yang sudah terlebih dahulu dimasak. Hindari mengonsumsi sayuran mentah atau ikan dan kerang yang tidak dimasak sampai matang. Penyebab kolera adalah bakteri Vibrio cholerae. Bakteri tersebut menghasilkan racun yang menyebabkan usus halus melepaskan sejumlah besar cairan yang banyak mengandung garam dan mineral. Karena bakteri ini sensitif terhadap asam lambung, maka penderita yang kekurangan asam lambung cenderung menderita penyakit ini. Kolera juga dapat tersebar melalui air yang diminum, makanan laut, atau makanan lainnya yang tercemari oleh kotoran orang yang terinfeksi. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.